COD yang ada di sini itu tuh gue suka banget ya, karena fungsinya tuh ini bisa diputar sampai 180 derajat dan bisa dibalik-balikkan gitu. Lalu dia juga sudah disediakan hook ya, yang dimana hook gantung ini tuh fungsinya untuk kalau kita lagi camping atau hal apapun lah yang dibutuhkan dalam lampu kerja ini gitu. Jadi Sunray E550 ini memiliki pencahayaan tuh 550 lumens. Jadi menurut gua sesuai dengan konsepnya dari tipe lampu kerja ini, gue bisa kasih nilai ini 9,5 ya. Oke, sekarang waktunya gue review lampu kerja E550 dari Sunray. Jadi E550 itu maksudnya tingkat pencahayaannya dari senter tersebut atau lampu tersebut, yaitu 550 lumens. Dan ini tampilannya dari lampu kerja multifungsi E550 dari Sunray. Langsung aja kita buka nih. Jadi beberapa hari yang lalu gue tuh pernah tes nih produk ini. Tujuannya untuk mengetahui plus minusnya dari produk tersebut ya. Jadi nanti gue bahas nih tentang plusnya dan minusnya dari lampu E550 Sunray. Jadi ketika kita beli tuh kita sudah dapat buku panduan, kabel chargernya nih yang masih biasa. Semoga sih kedepannya ada pembaruan nih untuk kabel chargernya. Dan tentunya lampu kerja multifungsi yang sangat berguna sih buat gua, karena gue udah coba dan gue udah pakai. Pokoknya nanti plus minusnya bakal gue bahas. Yang pertama gue ingin bahas adalah tampilan luarnya dulu ya. Yang pertama, dari tampilan luarnya, desainnya tuh oke. Sebagai lampu kerja portable, kita tuh bisa megangnya tuh enak banget gitu, digenggam gini aja nih. Jadi saat gue kemarin bawa tuh, gue masukin kantong aja tuh cukup. Jadi sangat berguna kalau untuk dibawa sehari-hari. Nah lalu bahan materialnya itu menurut gua Sunray E550 ini sangat bagus ya, sangat berkualitas dari durability-nya. Yang pertama, dia memakai bahan plastik ABS di antara bodinya yang warna kuning, dan di sininya nih kepala ininya dia memakai bahan aluminium alloy. Dan yang spesialnya lagi adalah di sini nih, di gripnya Sunray E550 ini memakai namanya bahan TPE. TPE itu yang berarti thermoplastic elastomer, dimana perpaduan antara bahan polimer yang digabungkan antara bahan plastik dengan bahan karet, sehingga menghasilkan tekstur yang lebih halus dan lebih elastis. Dan yang bagusnya lagi, ini tuh bisa bertahan lama karetnya. Jadi dia tahan terhadap sinar matahari langsung atau sinar UV, dan dia tahan terhadap air, jadi nggak amburadul. Biasanya kalau karet-karet gitu yang nggak berkualitas, semakin lama pemakaian maka semakin amburadul. Sekarang kita masuk ke dalam fitur pencahayaannya, fungsinya apa aja. Sekarang lagi ajan, maka gua tunda dulu. Oke, kita lanjut ya. COD yang ada di sini itu tuh gue suka banget ya, karena fungsinya tuh ini bisa diputar sampai 180 derajat dan bisa dibalik-balikkan gitu. Mau di posisi ke atas lampunya, ke samping kiri, ke bawah, dan ke depan. Kalau di samping kanan ya tinggal diputar aja posisinya gini ya gitu. Nah ini salah satu yang gue suka banget dari desain lampu kerjanya. Lalu dia juga sudah disediakan hook ya, yang dimana hook gantung ini tuh fungsinya untuk kalau kita lagi camping atau hal apapun lah yang dibutuhkan dalam lampu kerja ini gitu. Magnet dari lampu ini tuh kuat banget kalau kita taruh di mobil, di kap mobil atau di kendaraan, karena di kendaraan kan ada beberapa bahan material yang terbuat dari besi. Karena memang kuat juga magnet itu
Dan deketin aja udah langsung makan gitu mata deh. Tuh, itu kenceng banget tuh. Ini para penggaris mistar ya. Jadi magnetnya itu luar biasa. Nah, kalau biasanya kalau hook gantung ini tuh dipakainya itu untuk camping gitu kan, karena di area-area camping kan pohon-pohon gitu, atau di tenda, jadi bisa digantung gitu. Kita bahas ke pencahayaannya ya. Jadi Sunray L550 ini memiliki pencahayaan tuh 550 lumens sesuai dengan namanya ya, L550. L550 ini memiliki dua color temperatur, warna putih ke kuning-kuningan dan warna merah. Nah, untuk Sunray L550 ini memiliki 3 mode, yaitu mode middle, mode high, dan mode low. Contohnya kayak gini. Ini di mode middle. Di mode middle ini Sunray L550 itu dibekali 220 lumens dengan shooting beamnya itu 20 meter. Berarti kalau 20 meter bisa dipastikan beam distance-nya itu dia lebih melebar ya. Jelas lah lampu COB kan. Dan memiliki running time itu selama 4 jam di 220 lumen. Untuk di mode high-nya dia tuh memiliki pencahayaan yang lebih besar, yaitu 550 lumens dengan jarak sorot pencahayaan tuh sepanjang 31 meter dengan running time selama 2,5 jam. Untuk di mode low-nya dia dibekali hanya 22 lumens aja. Biasanya sih 22 lumens ini dipergunakan untuk di dalam tenda karena nggak terlalu terang. Itu pun hanya untuk dipakai tidur biar nggak gelap-gelap amat di tenda ya. Terus untuk jarak sorotnya itu hanya 6 meter dengan running time itu selama 35 jam. Jadi ya lumayan lah ya. Untuk di mode red light, Sunray L550 ini dibekali pencahayaan sebesar 30 lumens aja dengan running time 7 jam. Dan untuk di lampu SOS-nya, nah ini yang bisa sampai 56 jam. Dan Sunray L550 ini memiliki kapasitas baterai yang cukup besar ya, yaitu sebesar 2600 mAh. Kalau 2600 mAh itu berarti size baterainya sebesar 18650. Dan untuk tingkat waterproofingnya, Sunray L550 ini sudah memiliki IP rating di IPX4. IPX4 itu berarti sudah melindungi dari cipratan air dengan intensitas yang sedang. Jadi Sunray L550 ini sudah cukup baik ya dengan memiliki IP rating di angka 4, yaitu IPX4, karena memang fungsinya bukan untuk dipakai di jalan atau di bawah air hujan, tetapi dia dipakai sebagai lampu kerja. Untuk lampu kerja, IP rating di angka 4 itu sudah cukup bagus. Beda dengan senter genggam atau headlamp atau senter kepala ya. Kalau IPX4 itu belum cukup gitu, karena kalau senter genggam atau headlamp itu dipakai di luar ruang dan harus bisa menahan dari derasnya air hujan atau kelembapan suhu atau cuaca ekstrim, sehingga kita bisa terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tiba-tiba headlampnya mati karena kena air. Dan Sunray L550 ini juga sudah tahan benturan atau jatuh dalam ketinggian 1 meter aja. Tapi kalau bisa jangan disengajakan untuk dijatuhin. Tapi ini sih cukup kokoh dari bahan materialnya dan kepadatannya tuh dia cukup kokoh. Karena kalau kita goyangkan saja, itu tuh nggak kedengaran tuh part-part yang longgar gitu kan, yang bunyi ketek-ketek tuh nggak ada. Jadi ini tuh sangat-sangat padat dengan dilapisi bodi dari bahan material yang terbuat dari ABS, yaitu bahan plastik premium. Jadi menurut gua sesuai dengan konsepnya dari tipe lampu kerja ini, gue bisa kasih nilai ini 9,5 ya. Jadi bagus banget ya. Nah, kenapa gue kasih 9,5? Kenapa nggak 10? Karena menurut gue ada minusnya. Ketika lampu kerja ini dinyalakan dengan durasi yang lama, ya, ini tuh panas banget nih. Kepala dari senter ini ya, dari COB itu panas banget. Kalau bisa sih bahannya lebih seperti yang di sini nih,
aluminium alloy juga, atau dikasih peredam panas gitu, jadi biar nggak terlalu panas, karena ya kurang nyaman aja gitu kalau dipegang itu panas banget. Jadi kalau pengen buat masukin ke dalam itu harus tunggu dingin dulu, kalau udah dingin baru bisa dimasukin seperti ini. Jadi kalau menurut gue minusnya hanya di situ aja ya, tapi nggak ini juga kok, beberapa senter yang lain juga bahkan yang mahal juga panas juga gitu. Tapi untuk semuanya sih ini nyaman ya, cuma masalah di sini doang sih, kalau misalkan dinyalakan durasinya begitu lama maka ini tuh panas banget. Untuk menyalakan senternya itu tinggal kita nyalain aja nih, baru ditekan, baru fungsinya berubah dari lampu COB ke senter ya. Nah, tapi senter ini tuh sebetulnya memang bukan untuk dipakai jalan di malam hari, apalagi di dalam hutan atau di dalam gunung, karena lumensnya memang nggak besar ya, jadi nggak bisa dipakai untuk jalan. Jadi untuk senter ini tuh untuk di modelnya dia dibekali cuma 40 lumens. Kalau ada yang bilang ini nggak bisa dipakai jalan nih, di sini menurut gua ini tuh bukan minus ya, karena memang lampu ini bukan dikhususkan untuk dipakai jalan di dalam hutan atau di dalam gunung gitu. Karena dengan senter yang modelnya panjang seperti ini itu untuk mencari barang-barang yang jatuh di dalam, misalkan mesin mobil gitu, kap mobil ya, di dalam mobil kendaraan, kap mobil yang nggak bisa dijangkau dengan senter yang biasa seperti ini kan mentok, nggak bisa, atau dari lampu COB-nya karena tertutup halangan dengan mesin-mesin atau yang lainnya, maka kita pakai ini karena panjang bisa masuk ke dalam gitu untuk mencari sesuatu yang jatuh, misalkan baut atau apapun yang kecil-kecil. Nah fungsinya tuh untuk itu, biar bisa masuk ke dalam sela-sela gitu, bukan untuk dipakai jalan walaupun ini ada lubang, bukan. Tetapi senter ini bisa aja dipakai jalan kalau di dalam ruangan ya, seperti di rumah ini masih bisa dipakai jalan karena di mode high-nya itu lumayan dibekali 80 lumens gitu loh. Ya gitu. Jadi ini nggak jadi masalah ya, karena kan temanya ini bukan senter kepala atau senter genggam. Sebetulnya ini adalah lampu kerja, dimana lampu kerja itu fungsinya ya untuk penerangan saat kita kerja atau dalam keadaan darurat apapun gitu. Kalau dipakai jalan ya beda lagi, kita bisa pakai lampu COB-nya. COB-nya cukup terang, ini bisa dipakai jalan gitu. Oke, sampai itu aja. Terima kasih. In the dark, so deep, so still, I feel no shadow, no cold chill. A beam of light guides my will. From peaks so high to valleys low, this trusted glow, it always shows. Deep and deep journey, deep and deep journey, the spark that lights my story, a tough bright flame that won't decay, melting every shadow. A tough bright flame that won't decay, melting every shadow.